istirahat tadi ya? Oke, seharusnya kalau sudah istirahat bisa lebih semangat untuk pembelajaran hari ini, setuju ya? Ibu harap tidak ada yang ngantuk, tidak ada yang bengong, pokoknya harus aktif, oke? Kita ice breathing dulu sebelum memulai pembelajaran. Tepuk semangat. Sudah semangat ya, bahkan lebih semangat nih karena kan tadi sudah istirahat juga. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, ada yang tahu nggak sih kita mau belajar apa hari ini? Tahu ya? Bahasa Indonesia pinter. Ada lagi yang mau menjawab? Bukan. Kita akan belajar tentang tema 1 tentang tumbuhan, menyayangi hewan dan tumbuhan. Yang menyayangi hewan dan tumbuhan untuk kehidupan manusia, ya, mencangkup bahasa Indonesia, ilmu pengetahuan alam dan juga PPKN, seperti itu ya. Manfaat tumbuhan. Kira-kira ada yang sudah pernah lihat belum nih tumbuhan di sekitar rumah atau di sekitar sekolah? Kira-kira tumbuhan apa sih yang pernah kalian lihat? Pohon apa? Ayo, pohon apa? Betul, pohon pisang, pohon jeruk, pohon jambu, pohon rambutan. Iya. Ada yang tahu nggak manfaat tumbuhan itu untuk apa sih? Betul, untuk keindahan ya, untuk mempercantik. Good job. Tuh bintang buat Denny. Yes, tepuk tangannya dong. Pokoknya siapa yang lebih aktif juga akan lebih banyak memberikan bintang, oke? Nah, materi hari ini adalah manfaat tumbuhan. Nah, tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu menuliskan manfaat tumbuhan untuk kehidupan manusia. Nah, yang kedua, siswa mampu menceritakan dan menjelaskan nih manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Tahukah kalian bahwa tumbuhan merupakan salah satu sumber kehidupan? Nah, tumbuhan memiliki bagian-bagian seperti akar, daun, batang, buah, bunga, dan biji itu bagian-bagian dari tumbuhan. Ini ada beberapa manfaat tumbuhan nih. Yang pertama itu sebagai sumber makanan. Nah, tumbuhan sebagai sumber makanan karena tumbuhan itu mengandung banyak vitamin ya, protein, karbohidrat untuk kebutuhan tubuh kita. Nah, vitamin itu terdapat dari buah, kalau protein juga terdapat pada sayuran, dan karbohidrat itu terdapat pada nasi atau pada ubi, itu juga karbohidrat, seperti itu ya. Yang kedua, sebagai tempat berteduh. Nah, matahari memang sangat berguna. Nah, tetapi ketika siang hari cahaya matahari terik sekali dan dapat membuat kerusakan pada kulit. Jadi gak heran ya kalau misalkan lagi panas-panasnya itu banyak beberapa orang termasuk kita itu terteduh di bawah pohon. Karena apa? Biar tidak panas lagi ya. Karena selain kita membuat kulit membuat kita gerah, itu juga tidak baik untuk kesehatan kulit ya. Nah, yang ketiga ini dapat dibuat sebagai kerajinan tangan. Kira-kira ada yang tahu nggak kerajinan tangan yang terbuat dari tumbuhan? Kalian pernah lihat tas-tas rotan nggak? Tas rotan ya, itu juga termasuk kerajinan tangan. Yang keempat sebagai pewarna makanan nih. Ini contohnya ya. Warna kuning itu dari kunyit, kalau warna hijau itu dari daun pandan, yang warna orange itu dari wortel. Nah, kalau warna merah itu dari apa sih? Tomat. Bentar. Semangka. Iya. Semangka ya. Kalau warna hijau selain dari daun pandan, kalau dari alpukat bisa nggak sih?
Yang kelima dijadikan sebagai obat untuk kesehatan. Nah, di sini kan contoh-contohnya itu kan kencur, kunyit, jahe. Nah, kalau misalkan bahasa kitanya itu kan jamu ya kan? Jamu. Siapa yang sering minum jamu di sini? Wih, keren. Semuanya masih pahit. Kan ada jamu yang kopi kan ada. Jamu khusus anak-anak ya. Jadi ya kan. Jadi selain untuk kesehatan, jamu juga sangat penting untuk meredakan sakit. Jadi selain obat-obat yang ada di dokter, obat tradisional selain dari tumbuhan itu juga sangat penting untuk kesehatan tubuh kita. Selanjutnya untuk keindahan, siapa di sini yang ibu atau saudara-saudaranya itu punya tanaman bunga di halaman rumah? Nenek kamu, wah keren banget ya, masih senang banget untuk merawat tumbuhan-tumbuhan di halaman rumah. Apa tuh? Banyak, di rumahnya banyak, keren. Tapi kalau misalkan di rumahnya itu ada tumbuhan, kalian rawat apa kalian biarin sih? Benar tuh kalian rawat. Oke, berikut ini kalau yang punya tanaman ataupun yang belum punya tanaman, kalian bisa lihat ya cara tumbuhan, cara menyayangi tumbuhan, Bapak. Cara menyayangi tumbuhan yang Bapak itu menyiram tanaman secara teratur, karena tanaman itu kan makhluk hidup, tanaman juga butuh air. Jadi kita harus rutin memberikan air agar tumbuhan itu tidak mati, gitu ya. Apalagi yang suka rutin tumbuhan itu tidak boleh ya. Tindakan tidak terpuji. Yang kedua itu memberi pupuk. Yang ketiga memperhatikan kondisi tanaman. Yang keempat itu menjaga kebersihan daun. Contohnya, kalau misalnya ada daun-daun yang tidak itu, biasa kita lihat kalau ada daun yang kering atau enggak di bagian pinggir itu menghitam. Jadi lebih baik bagian yang hitamnya itu tuh digunting ya, biar tidak menyebar. Seperti itu ya. Yang kelima ini menciptakan lingkungan yang baik, seperti kondisi tanamannya, halaman rumahnya apakah baik agar terhindar dari hama, seperti itu ya. Jadi sebisa mungkin kalau kita lihat tumbuhan kering lebih baik disiram biar, karena kan selain tumbuhan itu membutuhkan air, kita juga membutuhkan tumbuhan. Karena kita makan juga sehari-hari dari tumbuhan. Kita makan sayur bayam dari tumbuhan, kita makan sayur dari tumbuhan, kita makan segala sayuran itu kan dari tumbuhan ya. Karena selain tumbuhan membutuhkan air, kita juga membutuhkan tumbuhan. Yang kedua terjadi banjir dan erosi. Yang ketiga kekeringan. Yang keempat berkurangnya sumber makanan. Yang kelima terjadi pemanasan global. Yang keenam ini kepunahan makhluk. Itu banyak banget manfaat tumbuhan atau tanaman bagi kehidupan manusia. Jadi ini hanya dirangkum saja agar membahas. Nah, setelah kita membahas tentang manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia, ada yang udah pernah dengar belum dongeng tentang si kecil, petualangan si kecil dan sahabatnya, tentang anak kecil dan bukan. Jadi ceritanya itu tentang si kecil dan seekor burung kecil dan tumbuhan cabai. Ada yang pernah dengar? Betul, merawat. Ceritanya tentang merawat. Kita coba baca ya. Nanti gue akan membacakan sambil kalian simak kira-kira cerita alurnya itu seperti apa. Nanti pada saat akhir ibu membacakan, kalian boleh menjawab soal. Setelah itu kalian angkat tangan yang mau maju ke depan untuk menyimpulkan kesimpulan yang terdapat pada cerita tersebut. Oke? Jadi disimak dengan baik ya. Nah, di sebuah desa yang asri, hiduplah seorang anak bernama Rani. Rani sangat menyukai alam. Nah, setiap hari dia bermain di kebun dekat rumahnya yang dipenuhi berbagai tumbuhan dan hewan.
membawanya pulang. Rani merawat burung tersebut dengan memberi makan biji-bijian dan memberikan minum. Setelah beberapa hari, burung itu sembuh dan dapat terbang kembali. Nah, tak lama setelah itu, Rani melihat tanaman cabai di kebunnya. Lalu dia tahu nih tanaman itu butuh air. Dengan penuh semangat, Rani menyiramnya setiap hari. Dia juga memastikan tidak ada rumput liar yang mengganggu pertumbuhannya. Nah, beberapa minggu kemudian, cabai itu tumbuh subur dan berbuah lebat. Suatu pagi, Rani pergi ke kebunnya, melihat burung kecil yang pernah dia tolong itu kembali datang. Nah, burung itu berbondong-bondong membawa temannya dan mulai berkicau riang di antara cabai yang berbuah. Rani merasa sangat senang. Dia menyadari bahwa dengan merawat hewan dan tumbuhan menciptakan kebahagiaan tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk makhluk hidup yang lain. Oke, sejak hari itu Rani selalu berusaha menyayangi tumbuhan dan hewan di sekitarnya. Rani tahu dengan cinta dan perhatian mereka bisa hidup bersama. Jadi antara Rani manusia, burung kecil itu hewan, dan pohon cabai itu tumbuhan, mereka sama-sama saling membutuhkan tidak? Saling membutuhkan. Karena burungnya itu sakit, karena burungnya itu pincang, Rani menolong. Lalu karena pohon cabainya itu lalu Rani memberikan penyiram agar tumbuh subur kembali. Tindakan itu termasuk tindakan terpuji bukan sih?
Nah, di bawah coba ngomong. Perkenalkan, nama saya Sabran. Pesan moralnya adalah lainnya saling tolong menolong pada hewan maupun tanaman. Menyayangi dan merawat tumbuhan serta hewan adalah tanggung jawab kita sebagai makhluk hidup, dan itu bisa membawa kebahagiaan bagi semua makhluk hidup. Kalau hewan yang makan, kalau tumbuhannya diberi air, tumbuh subur, kita yang konsumsi, kita yang makan, kita yang senang nggak? Senang, kita makan makanan yang sehat, seperti itu ya. Nah, tindakan tersebut tindakan yang dilakukan Rani ini tindakan terpuji bukan sih? Iya. Kenapa tuh terpuji? Karena dia telah merawat Betul. Sudah merawat tumbuhan dengan baik, gitu ya. Itu merupakan tindakan yang terpuji. Oke, semuanya jadi sudah paham ya tindakan terpuji itu seperti apa? Seperti meminta maaf, itu tindakan terpuji bukan? Ya. Terus apa lagi? Meminta tolong? Ya. Minta tolong, terus memberi salam, tindakan terpuji bukan? Mendoakan orang lain? Ya. Kalau bersyukur itu tindakan terpuji bukan?